tuh. Ya kayak yang itu tuh Gianyar, tulis Gianyar. Ya, dia tuh yang buat yang. Hah? Gianyar. Yang You gini itu kan, You produce itu kan? Ya, dia yang buat. Dia artisnya? Dia buat. Makanya waktu itu temen yang request ke dia tuh bikin sesuatu hal nama Gianyar tapi dengan ornamen Bali. Ukiran. Dia ada yang buat. Makanya sampai berapa tuh 10 ribuan. Boom banget semua. Boom tuh. Semua kayak pakai desain. Ini yang bikin pertama tuh tulisan Gianyar yang pakai ornamen. Font dengan pepatran. Itu bukan font itu, digambar sama dia. Itu artinya bentuk lukisan font tapi ngisi anggo pepatran. Ya. Ukiran istilahnya. Akhirnya duduk lagi. Sudah lama itu, hampir sebulan ya. Iya, kok ada sesuatu yang baru weekend? Ada sesuatu yang baru. Tumblr? Tumblr. Enggak, kemarin kita musuhan. Oh, musuhan. Sekarang kita join. Kecuring. Kita kedatangan musuh. Kenapa kita setup baru? Kita mencoba satu hal. Ya. Mungkin kalau teman-teman bisa berkomen ataupun memberikan masukan tentang setapan kita, silahkan. Yes. Tapi kita masih memperbaharui lagi untuk mencari suasana. Ya, benar. Karena kemarin kayak nak mengintimidasi bintang tamu. Ya, sekarang memberikan tutor. Bintang tamu jadi gitu. Kembali lagi di Jejak Pendapat. Wih, sekian purnama. Ya. Dan kali ini kita membahas dengan pakaian santai lu yang. Yes, awali dengan pakaian santai. Udang lagi. Sebenarnya yang kita bahas itu tentang tradisi budaya, yang tentu. Pasti di seputaran seni dan budaya. Ya. Karena kemarin kawitan dah segala macam sampai layangan, Bi. Iya. Kita kedatangan lagi yang the first time narasumber bintang tamu untuk ilustrator udah Raka Jana. Ini agak-agak satu habitat nih jadi ini. Ya, tapi dia memiliki ciri khas lagi yang pasti ada bedanya dengan Raka Jana. Selamat datang Debbie K. Swastiastu. K itu apa? Kadek. K tuh boleh, kadek boleh, Kurnia boleh. Debbie Kurnia sudah ada dia. Debbie Kurnia. Ya, nama aslinya Kadek Debbie Kurnia. Kurniawan atau Kurnia? Kurniato. Kurniato ya? Saya kenal sama Debbie lama. Lu juga kenal? Di restoran. Saya sekolah dulu karena teman-temannya. Tawa aja restoran. Apakah lu berkunjung gitu ke restoran buat aku sengaja ke melihat Debbie? Pokoknya saya ketemu di luar sama Debbie. Jadinya akrab kayak gini di jalan ketemu, dan teman-temannya Debbie banyak teman-teman saya juga. Oh gitu. Satu circle kalian ya, bisa dibilang satu circle dulu ya. Bi, Ija kenal? Ya. Pas ngantap bijosan gitu. Mana di bangku? Ya, ada di sempat Nur jadi gini pengantap pemuput. Ban yo, kliasnya udah. Cawa gitu. Padahal belum orang Jambi. Enggak, dia pemangku jabatan untuk dirinya sendiri. Oh iya, benar. Mangku tuh saya nggak mau mudah. Saja benar. Ya. Kamu berusaha tuh nyampah tapi coba berpikir ini siapa lagi cari celah nyampah itu. Ya, yo mancing orang. Ya, di mana ya? Se-Eri ya? Eri Merobangun. Oh, berarti Eri itu selain jualan baju mulai untuk tempat untuk mempertemukan orang-orang yang nggak kenal menjadi kenal gitu ya. Iya, benar sih. Dia yang ini jangan bahas di sana dulu. Kita bahas ini. Kita bahas dia. Tentunya thank you ya Wia. Ya benar. Dan Debbie juga thank you very much udah meluangkan waktu. Ini sebenarnya rencana kita dari tahun lalu loh, Bro. Iya, benar tahun lalu. Undang Bi datang dari tahun lalu lama banget. Raga undang Debbie. Benturan terus. Kacau schedule jadwal. Persi Liong sama. Iya. Terus akhirnya nunggu berapa bulan kayaknya. Berapa bulan dah? 12 bulan. 12 bulan. Ya, udah lama banget. Satu tahun. Di Bintang. Terakhir tempat di Bintang, di supermarket saya ketemu sama Debbie. Oh. Nawarin pertama. Tapi yang nyekan itu pas waktu acaranya Raka Jana. Ya, di Belitin Cafe ya. Wah, itu. Dan yang didit lah, Bi. Yang di podcast. Oke. Berangkatnya dari mana ini? Dari perkenalan dulu. Oke. Karena yang kenal biar semakin dekat. Benar. Yang belum akan mengetahui sosok seniman muda ilustrasi dan seni rupa bisa dibilang ya. Iya. Bia,
Silakan langsung gaskan. Swastiastu. Swastiastu. Nama saya I Kadek Debi Kurnia atau biasa dipanggil Debi atau lebih dikenal dengan Debika. Debika. Ya, saya seorang ilustrator dan juga seniman pelukis tradisional. Oke. Asal Nestana nih. Iya, Asal. asal dari banyak persenan Claude. Claude. Ubud. Ya. Oke. Ternyata kita seangkatan. Hah? Ya, ada endeknya. Top endek lah. Pelingsir. Umur cuma masalah angka. Angka bro. Tapi jenang tuang saya kan ya. Oke deh ya namanya ya. Pernah nggak kalau terbesit tuh kalau di Ubud tuh kan ya kalau seni rupa, lukisan pasti Basic di sana. Basicnya di Dan sana. habitatnya di Ubud memang. banyak museum, banyak Yes. arsop-arsop. Betul sekali. Apalagi di Penestaannya Bi ya. Berangkat dari awalnya Bi, bagaimana Debi itu menekuni bidang ini. Nah, istilahnya apa awalnya penyebabnya Debi suka di bidang? Ya. Yes. Sampai memilih seni rupa. Pertama Niko kan memang hobi ya. Dari kecil Niko ya seperti yang dibilang sama Wika Cut tadi, Penestanan kan dulu mostly gininya apa namanya penduduknya Niko pelukis alirannya artis Niko ada. Yang artis. Seperti di Bali kan ada Clicky style. Clicky style, ada putus style, ada tebos sayo kan Ya, banyak ya. di Ubud stylenya. Penestanan sendiri itu ada namanya yang artis. Yang artis. Dengan istilahnya tuh dia punya style tuh warnanya tuh kontras gitu, ngeblok gitu. Nah itu sebenarnya dulu tuh yang artis tuh kayak perkumpulan seniman muda yang diajari melukis. Nah, makanya dibilang namanya yang artis Karena muda. karena muda, nah, jalannya muda gitu. Makanya yang artis dia. Nah pas yang masih waktu kecil kan hampir semua bapak, ibu, tetangga juga semua kan Semua melukis. melukis lah gitu. Tapi bisa Melukis. dibilang mata pencariannya di sana. Ya dulu hampir semua lah bisa melukis. Kalau di Penestanan dulu rata-rata hampir Ya, semua bisa oke, melukis. Dan memang mata pencarian utamanya ke melukis gitu. Nah dari kecil memang suka lihat bapak kan dulu gambar gitu. Jadi mungkin dari sana timbul ketertarikan ke dunia seni rupa gitu. Belajar. Berarti awalnya Bito melukis apa nih diambil di sana? Apa objek atau landscape? Landscape, atau gimana? garis atau Iya, dari dulu memang lebih tertarik ke barong sih, karakter barong. Memang barong dari Tradisi, dulu. ya. tradisi dah. Nah, dulu tuh masih kecil tuh memang suka gambar gitu. Dari umur 4 tahun itu udah suka gambar. Suka gambar. Dibeliin ku gambar habis. Ada dulu buku gambar yang 300 perak gitu, yang Ya, bobo. yang Dulu. covernya hijau tuh kan. iya. Ya yang Diko dah dulu kan itu kan kertas buram sebenarnya. Benar. Kertas buram. Sisa-sisa dari pabrik kertas. Ya, udah 300 perak kan. Iya. Juga pada waktu itu kan 300 itu kan udah lumayan sebenarnya. Benar. Jika dibeliin, tapi karena terus habis nih ku gambar jadi nggak bisa dibeliin gitu. Lanjut yang gambar di keramik lantai. Keramik lantai. Iya, bener di sana yang gambar dulu. Tembok enggak? Tembok nggak? Emang dilarang sama ibu. Silahkan gambar di lantai boleh sepuasnya, di tembok nggak boleh gitu. Oh, berarti diizinin Ya. untuk mengeluarkan ekspresinya dia sama ibu, sama orang tua ya. di lantai. Kotor lebih baik sih gitu dulu. Iya. Berani kotor. Ini kata, Nggak, yang menariknya gini Cut. Gua ada mau mengetahui. Berarti Bib setelah melihat barong tertarik menuangkan di gambar, hobi itu muncul atau memang dengan sendirinya keluar? Dengan sendirinya sih. Kemudian melihat barong Ya, sampai tertarik dengan karakter barong itu sendiri. iya. Dumun kan memang kayaknya lebih ingat lebih awal tuh ingat lihat gambarnya dulu, baru lihat karakter barong. Aslinya. Ya, aslinya. Kan Ya, waktu masih kecil lah, masih di pangku lah gitu sama bapak kan. Nah itu dah. Tapi emang itu dah seninya tuh di keramik sih. Di keramik rumah tuh. Tapi emang dulu kalau misalnya Kacut, nah ini kan rumahnya Memet tuh sempat datang kan, tak kasih dah pensiun. Yuk kita gambar di keramik gitu. Bisa ya apa? Nang kan pengabang. Nang kan pengabang. Lihat kan ya. Seni ya, Selain seni dia. meleceng gitar apa ya deman ya? Ya. Meleceng gitar ya deman. Berarti secara nggak langsung didukung ya sama orang tua ya?
Mungkin didukung penuh pada saat itu ya? Ya mungkin ya bisa dibilang didukung. Mungkin juga karena kalau tiang dikasih gambar, tiang diam. Gitu. Kalau anak kecil kan gitu. Kalau sekarang kan HP mungkin. Iya. Tiang dulu pensil dikasih ku gambar, dah diam. Degang gua. Ngedegang. Oh, itu bahasanya dia. Makanya dikasih gitu. Dan kenapa di keramik? Karena gampang dihapus. Pel kan. Nah, Oh. coba ke tembok. Iya benar. Pas harus Masa ngecat, kan? Min? Benar. Bulan Jepang ngecat. Nah, Ya, ya, untuk ya. ibu-ibu yang punya anak yang hobi gambar, kasih keramiknya. Keramik lantainya dikasih gambar, nanti dipel aja hilang. Oh iya. Oh iya, medianya bagus juga tuh kan? Bagus. Dulu tuh Gampang aneh, untuk dibersihkan. lebih gini tuh dulu tuh yang tuh punya satu gambar di keramik tuh nggak boleh dihapus Karena hasilnya bagus. karena suka nggak boleh dihapus tuh satu keramik tuh nggak boleh dihapus. Kan cara minang media tuh kan sudah. Terus lampung kami kayak sing. Saya clear pilok, pang permanen. Disuruh berarti ada gambaran bagus, Bi. Tapi sekarang udah. Nah, maksudnya waktu itu ada gambaran bagus. Berarti kan imajinasinya Debbie ini kayak apa namanya? BDP. Sudah punya apa? Pandangan bagus, gambaran bagus waktu Tahu itu. dia mengetahui hasilnya mana yang bagus, mana yang berarti udah bener-bener. punya selera. Udah selera. Di sana tuh masuknya dadanya B itu apa? Apa nanti yang pacar? Culture dan budaya, tradisi, ya lingkungan. Pertama kali gambar Barong yang memang B puas dengan karya B waktu itu. Lupa sih, tapi memang yang pertama kali puas Barong ya. Barong ya style yang artis lah. Barongnya kan nggak begitu rumit gitu. Iya, benar. Ini udah menarik nih. Artis yang dimaksud itu apa? Yang artis itu kan nama intinya Oh, komunitas aja itu ya. Komunitas. Oh, Yang ya. artis kan seniman sebenarnya artis Iya. ya. Oh, berarti nama komunitas itu yang Yang artis. artis, Oh, seniman muda. Benar. Benar. Di Pedestaan waktu itu saya ada teman di sana tuh Adi Sutrisna namanya. Uh-huh. Debbie tahu dulu. Dia dari SMP suka gambar yuk. Oke. Lebih bagus gambaran dia daripada akademiknya. Sekarang dia keluar kayaknya gambar-gambarnya. Sini rumah. Oh, Ya, keren. Debbie bang pensil tegang oh. Tegang. Lanjut pil tidur kan bang, bener tegang. Lihat dia saya dah ngeranyik ya. Ngeranyik ya pil tidur. Cedar pil tidur. Selimut lah. Bisa aja bilang beda dulu beda. Sangat Lingkungan juga. Karena beda. lingkungan Beda. yes, setuju. Berarti B sepakat ya karakter kita, kemudian skill kita itu memang dipengaruhi oleh lingkungan ya. Ya, sepakat. 100% setuju ya. Nggak begitu semua setuju sih, tapi memang besar pengaruh lingkungan itu. Dominan, ya. Dominan, Bisa sangat. dikatakan. Kalau saya setuju. seandainya pada saat itu B nggak didukung sama orang tua, dimarahin gambar keramik, Ya udah habis bakatnya. Nggak jadilah kayak gini. artinya perjalanan mungkin nggak sampai di titik sekarang. Bener. Bakat tuh mungkin dari stop. Ya. Dari stop bakatnya, jadinya dia ngambang bakatnya gitu ya. Debbie ini anak pariwisata loh. Ya. Anak pariwisata Debbie ini. Sih. Si pariwisata. Pariwisata. Artinya SMK itu nggak di SMS, di Koka, di Sukawati, seni. Pengennya ke sana tapi nggak bisa. Nggak sampai SMK dia, pariwisata dia. Tapi Sekolah sama lu. nah beda. Tapi kalau setahu yang Debbie itu apa namanya mempunyai bakat dari kecil ya. Jadinya mungkin mengikuti lomba itu dia dapat Juara. nggak pernah dapat. Pernah saya dicepok gitu. Ya gitu kan ya. Tadi belum. Bang hyperbolis. Fun fact-nya tuh, Hah? saya tuh nggak pernah juara gambar. Terus? Making bad berten. Oh, main juara satu Making ya, bad competition. competition. Hah? Pariwisata gitu sih. Kamu ada Ya, kalau kita cari relevansinya dengan making bed dengan seniman, hobinya menurut pandangan gua, kerapian, kedetailan. Seniman kan Betul. perfeksionis ya, idealisnya tinggi. Yes. Sedangkan making bed tuh baku ya, bawa pasti ukuran moni arus kini itu. Yang ada licak ben. Siap. Ah, makanya itu kan satu. Yang gambar mungkin ya asik penting juara satu, yang penting proyek lu masuk. Nah, Saya tapi. betul. Kan ya. Nika yang penting sebenarnya Kan belum tentu yang ngasih juara satu pada saat itu jadi juri, belum tentu mau belanja gambaran saya beli jadi. Sampah lah kayak. betul. Emang Gambarnya dibeli kena luar. Bule ya layan. Karena kan berpengaruh nih yang pariwisata tuh. Ya benar. emang benar Niko.
kita tuh kadang-kadang kita kompetisi itu terlalu fokus pada dapat juara nih ke. Sebenarnya ke menurut Tiana bonus nih ke sebenarnya. Yang penting nih ke kan kita misalnya lomba gambar, kita ikut aja dulu. Nanti kita tuh cari bonus yang di lain, juara kan bonus. Sebenarnya kita tuh cari itu exposure yang gitu. Tiang dulu pernah ikut lomba gak juara, tapi Tiang dapat klien dari ikut lomba nih ke. Karena klien tuh lihat dari suka karyanya Iya. Kalau seni itu kan masalah relatif selera. Berarti dengan kata lain, Bi itu menjejerkan diri untuk Racing Hub bahwa saya ada Iya. menggambar. Itu sebenarnya untuk pengenalan kita ke halayak umum. Oke, masuk tuh. Garis bawah itu ya. Yes, Ya, setuju. Awalnya ke ya medianya pasti gambar kertas. Berarti B dulu menggambar di kertas tuh lama sampai pindah di media lain. Oh, panjang sih ceritanya nih ke. Nah, bawain gitu. Awal berangkat di kertas, gak ada kertas, keramik nih. Oh, Udah SD, udah ya di kertas kapah-kapah lah. Nah, SMP kan dapat seni budaya kan dikit lah ya, berapa kali sih gitu. Tapi yang SMP dari SMP kelas 1 itu udah kerja di batik. oh nyanting. Batik nyantingnya enggak, batik di mewarnai, nyeket gitu. Kecuali nyanting dia nggak pernah, yang lainnya. Oh. Ada sarung-sarung pantai itu. Ya. Aduh, mewarnai itu dah SMP. SMP dah SMP. kerja. Oh iya nih sana ada gitu. Ada Gitu, itu. ya. Jadi habis sekolah tuh kerja ada. Sekolah kerja gitu aja. Waktu bermain nggak ada? Jarang sih. Itu paling jam 5 habis kerja. Cuman nih sana. Nih, Bukan. Nomor aja uang adalah waktu. Waktu adalah uang. Waktu adalah Bukan uang. gitu, tapi emang ya dulu udah dikasih tahu lah sama ibu, disuruh belajar bahwa kerja, bukan kerja disuruh kerja untuk memang cari uang, bukan, tapi lebih ke kamu bekerja atau bukan untuk cari uang, tapi lebih ke belajar menghargai uang itu loh. Wow. Dari kecil sudah didoktrin Iya, seperti itu sama ibu ya. Makanya Tiang dapat uang nggak pernah diminta sama ibu, nggak pernah. Tiang yang lola sendiri. Karena dari dampaknya sekarang dirasain. Dampaknya sekarang dirasain. Mau jangan dikasih main-main dia ya. Waktu kecil dia kalau dapat main, sekarang jangan dikasih main-main dia. Sekarang beli mainan sebenarnya. Apa? Gunam, Naruto. Oh, action figure ya. Itu dah biasa apa yang kita nggak bisa beli kan pas Steam itu kan nggak bisa beli lah. Iya. Begitu, bukan dari keluarga yang mampu lah bisa dibilang kayak gitu. Lebih ke memang main tuh buat sendiri lah, mainan atau apa buat sendiri. Kiasnya jalan lah. Jalan, kemudian waktunya memang terisi secara positif juga. Waktu itu tidak terbuang-buang. Relate sampai karirnya dia sekarang kan. Ya. Diberikan pelajaran sama orang tuanya. Karena dari menggambar. Ada nggak gambaran itu yang dibuat terjual gitu? Di masa kecil. Masa kecil kecil. ada. Pernah sempat diminta, kebetulan ibu kan jadi asisten rumah tangga di salah satu bule lah. Dia minta dibuatin gambar, pernah. Dulu tuh bang masih 20.000. Ada gambar. Di SMP. SD kayaknya tuh. Keren gambar itu. SD 20.000. Ya lumayan lah pada waktu itu kan, lumayan lah. Nestanan terus tahu dia gitu karena ibu-ibunya tuh sambil santai itu yang lukis itu yang. Yes, dulu. Iya, Yong. Saya lama SMP di 2007 tuh saya SMP. Sudah di Nestana? Di Nestana sama teman-teman di sana. Udah jelajahin istana ya. Sih, maksudnya sama teman-teman gitu loh. Saru. Tuh, yo. Ya. Oh, lanjut tuh Bi, media kertas ya apa Habis itu pindah. kan SMP-nya di batik, SMA karena udah besing dan istilahnya ngatur waktu, nggak bisa ngatur waktu lah SMA karena ikut OSIS juga kan. Jadi pindahlah kerja gambar baju, lukis baju, lukis Baju barong. nggak baju barong dia, baju memang lukis burung, bunga. Oh. Ayah yang dia jual asap-asap di bodoh. Nah, nggak di asap di mana ya jual, pokoknya dia tuh kayak mau kena sajadah kayak gitu. Oh. Tapi dilukis itu bunga. Berarti custom, bisa dibilang custom ya? Sama oke. Sistem kayak gitu. Jadi Niko kan sistemnya borongan yang itu. Pas yang dibatik kan harian, jadi memang agak sulit lah. Jadi ini kejap kan megaya gitu loh. Ya. Jadi bedik kan penghasilannya. Jadi yang ini kan borongan, jadi kita tuh bisa ngatur
waktu kerjaan itu Keng-keng bebas. aja, ya. Jadi yang kita tinggal jam 11 gitu nggak apa-apa, misalnya tiang kan SMA-nya tuh masuk siang jam 1, jam 11 udah tak tinggal gitu tuh sampai tiang kuliah gitu sambilan. Jadi paginya ke tiang kerja, siang sampai sore itu sekolah. Oke. Berarti kan menggambarnya itu ya aktifnya ya? Iya. Ngebuat order istilahnya. Ya. Seninya dia cuankan istilahnya di sana. Pada saat itu berarti dia masih menerima sesuai dengan requestan dari customer ya? Iya, customer. Pernah juga jual sendiri juga pernah, itu kan dari bos lah itu istilahnya. Pernah jual sendiri juga pernah baju. Kalau dulu Kaca mungkin pernah lihat ada gambar-gambar Ya, dewa, tahu saya. bulan merah. Anjing. Iya, kayak Dewa Ganesha. Baju putih tuh dia yang punya viral tuh. Ente melukisnya ya. Dulu nggak ada sosial media, mungkin kurang Facebook gini ya. aja paling, Sedikit ke ya. sosial media. Belum kita ini generasi waktu itu tidak mengenal kata gabut. Kegiatan kita tuh di Margo kan gini. Ya, no. Viral tuh memang benar-benar dari mata kita melihat secara real. Karena nak ke pura tuh pasti nganggo baju itu. Baju gitu. Baju rangdo itu. Rangdo juga. Gitu. Yang terakhir ini yang viral Singo tuh. Ya kan nih? Singo necen. Ada aja kekerap dah. Oh, Kober. Kober. Oh, mantap aja Nah, detail. Mantap aja detail itu loh. itu sampai bisa ngamar di kain tuh Peralihannya. yang gini. Itu udah mungkin karena pertama kan yang kerja di lukis baju itu kan memang medianya kain. Hah? Ya, punya kain. Habis itu kan memang secara style kan yang lebih memang sukanya tradisi. Dan Niko kan lebih modern, dia kayak bunga gitu. Yang lebih tradisi. Nah, sempet dah yang memang suka-suka gambar gini kan. Nah, itu udah coba-coba dulu di baju. Pernah lihat orang pakai baju menggambar, kayaknya nunggu kesana gitu, udah bareng aja gitu. Terus itu di request dah sama teman-teman tuh, oh kalian gambar kene gitu. Akhirnya gitu, mungkin karena pas itu kan memang dong zaman je baju nu mau gambar dulu. Ya. Mungkin dilihat dah sama di rumahku gitu. Rino pertama tuh ngayu ulap-ulap dulu. Ulap-ulap. Terus itu ngaruh ke kerap, terus Kerap yang kekerap sesuai dengan di Destana. iya. Pertama kali membuat kekerap tuh yang di Destana. Enggak, tuh udah gini ya, tuh udah jauh. Tapi Niko yang pakai patokan Dumun. Kerap sesuai yang di Nesta. Ya. Dumun kan ya kalau yang setahu tiang, setahu tiang kan nggak banyak dulu Niko ke kerap Niko masir. Benar. Paling Masih outline gitu. Di Nesta Niko ampun mau abur mau Mabur, gitu ya. ini. Itu yang Pak Lem ini temannya temannya Acak-Acak Ada juga. kokan ya teman saya di Yang buat. Nesta. Ya, Bapaknya. Niko itu memang yang pertama kali memang kagum sekali dengan Karyanya. itu benar-benar bagus lah dia bilang Nomor dua gambar. Transisinya dan Ya. komposisi ABCD. semuanya Niko. Karena Niko juga medianya kainnya tuh Niko sutra, kan biasa. Sutra kan tingkat kerumitannya kan lebih tinggi. Karena black dia kayak biji. Usah kadang kita tuh ngejang warna tuh harus hati-hati, pasti melobor ya, nyebar. Memang lebih sulit. Niko yang pakai Dumun Niko lah, yang sering ngiring dan oleh yang kerap sesungguhnya gambar yang cuma. Terinspirasi dari Ya. itu ya. Terus Niko yang udah lihat hasilnya, ben ngiring, ben tinggal yang dijangkau. Gitu. Ben coba yang gambar. Engke caranya noleh media yang berjalan, media yang tidak bisa kita ambil gitu. Yes. Nempuh, nih cuma gini yo. Imajinasi ya. Memang gitu, kita belum ngiring itu saya yang ngal kerap sesungguhnya. Pertama kali buat kekerap duit di sana. Don, udah di mana ya? Kayaknya beli mangku sih, beli mangku di rumah sih kayaknya pertama. Iya kayaknya di kan punya Duenya. Oh, duenya sendiri ya. Ya, kayak Oke. gitu. Itu pertama bi. Pertama. Kan banyak tuh yang ngodor-ngodor kerap sama Ya. bi sama gini. Ada nggak tingkat kerumitan membuat sesuatu apa dan ada gambaran yang disakralkan ya? Ya. Di mana letak kesulitan? Di mana letak kesulitannya bi? Apakah ada requestan atau memang gini? Sesuai dengan Iya. selera kita. Ini biasanya kan di request saja, cuma mungkin kan tiang juga istilahnya nggak terlalu pakem gitu, biar ada pengembangan sendiri, tiang kembangkan lah sendiri lagi. Berarti kalau di content creator tuh, storyline-nya udah dikasih. Oh iya. Berarti kita tinggal ngembangin Ya. aja ya berarti ya. Format udah dikasih ya, harus misi Durgo dan aksara Iya. ABCDE. Sekarang kita ngembangin itu. Betul. Tiang kembangkan lagi dan nggak terlalu baku dengan
style tradisi nih kok, yang kembangkan lagi ya, lebih 3D lah. Gitu. Ini kok karena tiang lihat yang kerap susun yang dulu kok memang udah kan tadian orang wayang gitu. Wayang itu kan kayak 2 dimensi dia agak kini ngena. Tapi ini kok tuh ampun kayak 3D lah gitu. Nah, ini kok yang pakai patokan yang tiang tiru-tiru lah dulu. Berarti duluan di sana membuat hal seperti itu ya? Kayak pionernya dah duluan. Inovasinya di imajinasi tokoh-tokoh di sana ataupun pelaku seni yang di sana tuh duluan tahu tentang gambar itu harus seperti ini kan. Benar pengolahan. Ya, jangan kaget kalau karyanya Debbie mungkin sekarang ada tanda tanyanya, banyak tanda tanya. Adik ini. Kalau berkaca dari cara seperti yang dibilang Debbie ini kok sudah ada berapa tahun itu kiblatnya dan itu Debbie terapkan sekarang dan ya kan nggak ada salahnya jadinya. Benar Kan gitu jadinya. Benar. Lokal jenius yang dia punya di Nestanan Ya. dijadikan kiblat. Dan itu ada pengaruh sama ke digital nggak? Kiblatnya yang dipakai di kekerab tuh? Enggak sih. Nggak ada beda ya? Ada pengaruhnya, cuma sedikit aja. Soalnya kan digital kan sekarang lebih ke stylenya ke dikolaborasikan dengan Bali. Enggak memang benar-benar tradisi itu enggak. Soalnya kan sekarang kita harus juga kalau di digital ya, kita kan harus tahu juga apa yang menjadi permintaan klien gitu. Nah, misalnya permintaan klien kan nggak selalu Bali gitu loh. Ya, ada Jepang gitu. Misalnya kita mix lah. Mix ya. Ya. Tapi memang menarik nih, sorry Wi. Ben tarik ke belakang, berarti kan Bi sebelumnya itu berkarirnya setelah tamat SMA, kuliah kan? Kuliah Perhotelan kan? Perhotelan. Ini catatan menarik deh. Menariknya. Berarti akun media sosial Bi pada saat di perhotelan sudah intent lukis? Belum? Sudah. Memang lebih lukis ya. Lukis pariwisata enggak emang. Tidak pernah apa wisata ya? Oh, nggak pernah ya? Artinya yang dipublish memang sosial media itu memang karya-karya seninya dia. Karyanya Debbie itu. Meskipun di pariwisata tetap bekerja, melakoni seni, tetap nerima orderan gambar. Bahkan yang kerja di hotel dia sebenarnya kamarnya maksudnya di hotel deh. Dulu tuh pertama tamat yang di ilustrasi kan ilustrator ke awalnya tuh kan masih medianya kertas, belum ada iPad ya mungkin belum lah, masih kertas nih. Itu udah kayak Rakajana tuh masih kertas. Yang dulu tuh yang tahu tuh Rakajana sama Wayang Bayu namanya. Ada satu dari Jimbara. Itu masih di kertas. Kertas dia ambil lah ke di hotel kan kebetulan yang kalau di pas kerja kan kronotis. No, di depan. Di depan ada kertas, ada printer, ada scanner, ada Photoshop pun ada. Bikin install berarti ya? Bikin install Photoshop apa? Sing ada. Di sana dia sekolah ya. Benar. Dia udah bawa ada, cuma bawa pensil, kan hapus drawing pen tuh aja dari rumah. Ada di sana. Kalau udah nggak ada tamu gambar di sana. Itu langsung scan, edit, langsung kirim langsung itu. Ya kayak yang itu tuh Gianyar, tulis Gianyar. Ya, dia tuh yang buat yang. Gianyar. Yang you gini itu kan, you produce itu kan? Ya, dia yang buat. Dia artisnya? Dia buat. Makanya waktu itu temen yang request ke dia tuh bikin sesuatu hal nama Gianyar tapi dengan ornamen Bali. Ukiran. Dia ada yang buat. Makanya sampai berapa tuh 10 ribuan. Boom banget semua. Boom tuh. Semua kayak pakai desain. Ini yang bikin pertama tuh tulisan Gianyar yang pakai ornamen. Font dengan pepatran. Itu bukan font itu, digambar sama dia. Itu artinya bentuk lukisan font tapi ngisi pepatran. Ya. Ukiran istilahnya. Ya. Kalau misalnya yang pertama banget kayak Netan nih. Kayak ampun lebih duluan itu ada, tapi nggak gitu. Ya. Karena fontnya beda, karena estetik yang dulu 1 tahun sebelumnya keto di style, tapi boom gitu. Yang boom itu dia tulisan Gianyarnya. Mungkin karena fontnya, bentuk font warnanya nih pas. Sebelum itu yang estetik yang 1 tahun sebelum kan font nganggo. Karena Debbie dilihat di Destan gini ya gitu. Destan Cloud ya. Ya. Wow. Nggak begitu ginilah. Pas yang Gianyar Miko yang memang itu momennya, itu momennya 10.000 lah. 10.000. Dia yang bikin Debbie yang inspirasi sendiri dia memformatin semua. Cuma yuk ngomongin gitu kan? Nah, teman tulisan tapi ornamen Bali gitu beda. Karena saya ngasih sama teman yang implementasi sama dia.
gitu bunyi gitu gitu. Gini gitu. Karena saya nggak kenal lo duduk sama Debi. Ya belum belum ya. Kenal tuh. Jauh itu. 2011 eng. Nah, 16. Tapi ada Instagram kan, udah sosial media Instagram Udah ada. Ya, Itu sampai dibawa di PKB kayaknya. Ada event-event PKB itu beli dah. Ya hampir semua kabupaten kayaknya buat. Tapi awalnya emang Gianyar. Ada lagi Gamal Barong, edisi Barong, Debi juga yang buat. Ya. Yang edisi Barong, yang Enggak. Yang Debi ada banyak orang main tuh. Enggak. Oh iya. Yang pertama aja Debi. Oke. Pas ya. Nanti merch jejak pendapat kita collab ya. Iya. Merchandise jejak pendapat ya. Langsung jangan. Karena gini, karena kalau NFT berbicara NFT, Debi itu coba aja lihat karya-karyanya dia tuh di Instagram, di TikTok atau Instagram dia tuh. Itu mungkin gaya balisnya itu beda, gaya balinisnya. Karakter balinisnya itu dari penempatan warna, coretan, shadingnya juga memiliki ciri khas barongnya, dari barongnya. Coba aja nanti scroll gitu. Itu pindah ke tab tuh gimana Bi awalnya? Ya itu dah kan pertama tuh masih pakai fasilitas hotel lah bisa dibilang kan kayak gitu. Sebenarnya harus masuk semua ya. Itu dah karena orang kan kayak wah kayaknya ternyata karena sebenarnya ownernya tuh tahu saya tuh suka gambar. Dia tuh juga pecinta seni gitu. Jadi emang dia sengaja malahan dia yang kasih tahu, dan kalau kamu misalnya lagi santai kamu gambar-gambar aja muka tamu, nanti siapa tahu suka kan tamunya, nanti kamu dikasih tipping gitu. Oh ya Pak, makasih Pak gitu. Tapi saya nggak gambar tamu. Iya imajinasi ya gini sendiri lah. Itu dah dulu tuh gitu dah. Habis itu kenapa pindah ke tab? Nah habis itu kan betul kakak saya kan yang lebih aware dengan kemajuan teknologi gitulah. Oh, dia ada kasih tahu, coba di ini gambar lebih halus gitu. Kan sing perlu ben nge-scan gitu loh, ben ngedit gitu langsung udah digital kan. Wah, sing bisa gitu. Awalnya nggak belum tertarik. Habis itu mungkin banyak nih, orderan udah mulai banyak. Mau nggak mau harus cepat kan kerja. Nggak bisa kerja terus di hotel kan. Nah, itu udah mulai coba. Nah, mulai dah di sana di iPad, tab. Oke, dari orderan kewalahan ya berarti ya. Kewalahan. Segidang mau menyelam sampai minum susu di hotel nanti ya segidang ya. Logo kan gitu juga ya. Ya logo banyak lah. Kok selalu menghasilkan uang, saya terima. Saya sikat ya. Entar lebih berarti menariknya itu awal publishing di karya digital di mana? Di NFT? Enggak, di memang sosial Instagram. Dulu pernah diminta lah sama teman awal-awal jual karya untuk hisap tuh diminta sama teman gitu. Ya habis itu iseng lah. Apa namanya? Di post gitu. Pernah ada sampai di repost sama salah satu akun terbesar lah di Bali, media terbesar di Bali. Komiko yang membuat benar-benar follower grafiknya. Logo Oren? Enggak. Logo Oren. Nggak tahu kayaknya gitu. Yang paling besar di Bali. Nggak ngendorse waktu itu kan tiba-tiba aja di post. Karena itu pertama kali kalau saya kan anak media juga. Ya. Itu pertama kali lihat karya atau belum ada yang kayak peminatnya belum ada menarik. Tiba-tiba sudah ada, berarti kan dilihat tuh sisi lainnya. Ya, ngerti ya. Di-push lah gitu. Dicari tahu. Makanya kita di media tuh kadang ini artisnya ini. Kayak kemarin kita ngobrol sama salah satu vokalis cewek. Kan sekarang itu di sosial media ada bisa buat reel itu kan sound yang lokal, internasional dan nasional itu kan bisa. Sering kita tanyain gitu di depan umum diputar, orangnya di sampingnya ternyata nggak tahu. Nah kadang-kadang kayak yang Kecil bilang itu kan karya Abi mungkin dar. Tapi orang siapa sih yang punya ini kadang-kadang minim yang tahu gitu loh. Kadang-kadang akun besar ngeblas, memang sih isi sumber videonya dari akun A gitu. Cuma kadang personalnya jarang diketahui. Kan banyak tuh sekarang akun-akun tuh nge-repost, mungkin orang lain ngerekam dilihat bagus di repost. Sedangkan orang ini siapa sih gitu nggak ditahuin kan kadang artisnya kita lupa sama artisnya. Makanya kenapa ada Debika di sini, culture
dan dunia digital tuh bisa dia combine di sana ya. Dan membuktikan sekali lagi bahwa bukan satu tokoh aja bilang bahwa budaya kita di Bali itu bisa dikombinasikan dengan apa saja kalau kita mau kreatif. Dengan malu dengan ornamen-ornamen Bali yang Ya. mungkin itu bisa menjadi pembeda Bi untuk daya saing di luar Bener. antara sesama artis. Ya. Emang benar nih, soalnya kan sempat juga diskusi. Tian juga berpendapat kayak gitu. Soalnya apa? Kalau kita nih ke Bali kan, kuatnya pasti di style Bali. Iya. Nggak mungkin style lain. Gitu. Ya. Yang memang autentik kita punya kan memang style Bali. Gitu. Ya, sih. Orang luar tuh niru kita tuh nggak bakal bisa sebagus orang lokal Balinya. Gitu. Pasti kita lebih sama kayak kita niru culture-nya dia gitu misalnya. Nggak mungkin Nggak lebih mungkin bagus bagus dari dari dia. dia. Karena dia yang punya autentik ininya kan. Iya. Makanya kita itu sebenarnya kita yang harus kita jaga lah gitu. Dan jaga dan kita tambah move lagi kan, move. Ya. Semua sekarang bisa dikombinasikan ke Bali gitu. Kayak gambarnya kan apa aja, culture apa aja bisa di Combine. dan bagus hasilnya tergantung Iya cara sih. kita menempatkan aja sih. Karena Debbie juga memberikan kadang saya tahu di sosmed media tuh kayak workshop ya. Ngisi workshop juga. Kadang ya. ngisi workshop. Karena pelukis secara kalau di tab tuh dia bisa, Ya. live-nya pun dia bisa. Bisa. Gitu kan, apalagi di culture-nya memang Debbie itu punya ciri khas sekali di kerap gambar randel, baru pewayangan gitu. Istilahnya kan bisa menjelaskan dengan gayanya dia gitu, bisa. Ya. Apalagi berkecimpung di dunia pariwisata kan masuk tuh yang semua elemennya di sana. Kalau dilihat dari sisi marketnya, kerja di pariwisata kita bersentuhan dengan orang-orang. Benar, mempunyai value juga. Nggak berarti kalau tidak ada seni, kita ada di pariwisata nggak bisa menyatu lah gitu. Bisa. Buktinya sekarang Ini hasil outputnya. Bisa. Dan penasaran saya Bi. Waktu di hotel, owner kan baik tuh, silakan Ya. Bi kamar Bi A B C D E. Yang lain enggak gini. Apa? Ya, kan ada struktur tuh. Oh iya. Ya, ada senior, ada SPV, ada GM, ada manajer ABCD. Enggak dimarahin? Enggak sih. Tiang tuh gini, Tiang tuh kalau kerjaan apa yang jadi job desk Tiang tuh pasti Tiang Tanggung jawab Selesaikan tetap. dulu. itu selesaikan dulu. Benar. Baru yang lain. Tiang tuh gitu soal orangnya. Kalau udah tugasnya ini tak ya tapi selesai dulu baru yang lain. Oke. Kalau memang nggak bisa gambar ya nggak maksain gambar, ngapain gitu. Tetap harus kita kan dibayar juga sama hotel itu kan kita tanggung jawabnya. Ya, profesional. Yang profesional ya. Setuju. Kalau pengambilan gambar order, nah istilahnya kalau memang ini kan beda nih pengambilan gambar order dengan moodnya Debbie sendiri nih. iya. Kan istilahnya menggambar sesuatu hal nih kok. Yang paling Debbie ambil dalam konsep itu apa? Kan banyak nih kayak ciri khas kita, culture kita. Dia nih request sesuatu, tapi Debbie punya klasik membedakan. Ini kan bahasa aja kita. Bisa nggak sesuai dengan isi klien 100%? Atau harus tetap ada idealisnya Bi yang masuk di sana? Gitu. Oke. Gitu ya itu maksudnya. Ya sebenarnya kan pertama-tama nih ke klien kenapa bisa memilih kita untuk mengerjakan projectnya itu kan dia sudah pasti riset dulu kan. Ya. Sudah pasti lihat karya kita, portofolio kita, itu dilihat kan dulu. Apakah itu sesuai dengan keinginannya dia, stylenya dia, taste-nya dia. Kalau memang sudah oke, baru dia gini kan, pesan gitu. Order dia tuh kasih briefnya apa aja. Nah, itu tugasnya saya yang akan merealisasikan itu. Jadi tergantung klien. Misalnya dia tuh minta misalnya nggak ada unsur Balinya, pasti bilang bisa buat gini beli. Gitu. Kalau saya lihat dulu, kalau memang saya nggak bisa ya bilang saya nggak bisa. Kalau misalnya memang bisa ya jangan ambil. Gitu. Artinya kita negosiasi lah dulu di awal sebelum kita deal. Gitu. Iya. Sudah dulu. Nggak bisa. Bisa sekali Debbie orang yang bisa. Ada nggak ya sekarang? Yang apa nih yang membuat Bi jawab nggak bisa? Kadang memang benar-benar nggak style kita banget gitu loh. Memang benar-benar udah jauh banget.
Oh, berarti kok idealis jatuh. Iya, kayak idealis. Oh. Ada sisi idealisnya ada. Benar. Oke. Setiap seniman Iya, wajib. tuh, Karena itu wajar, karakter. Karena itu karakter. Berarti sisi idealisnya B kalau disuruh berkarya atau berkarya sendiri nih, lebih condong ke mana, Bi? Ke tradisi sebenarnya. Tradisinya yang apa nih? Yang lampau, yang kayak pewayangan, atau yang masih sekarang kita bisa lihat look bebarongan kayak gitu? Nah, lebih ke tradisi kayak itu udah pewayangan, cuma nggak terlalu pakem gitu loh. Oke. Oh. Pakemnya tetap, misalnya gelangnya harus gini, bentuknya harus gini tetap, tapi yang modifikasi nggak seperti pure pewayangan itu nggak. Anatominya mungkin kita rubah. Ya anatominya, bentuknya, gerakannya proporsinya. lebih luas gitu. Tambahannya apa gitu, Ya, ornamennya. variasi Oke. apa, gitu. Lebih suka mengeksplor gitu sih biar Ya. karena Tiang tuh orangnya udah gampang bosan lah gitu. Misal sekarang udah bagus nih, lihat jelek lagi gitu. Lihat lagi yang Mau bagus. gampang bosan katanya, Mau. Gampang bosan. Kecuali pacar ya. Oh, gitu aja. Oh, itu beda itu. Beda, udah. Ayu aman, ayu. Secara kan langsung mau ya, datang ke pendapat untuk menguji kesetiaan. Oh, Dek bisa dia kemana-mana ikut gininya. Langsung jadi PA ya? Manajer ya? Personal assistant langsung ya? RI 2, RI 1. Tim kamu. Oke. Yang menarik pertanyaan Beli Gadget itu berarti Bi tetap kabar karya itu cara mengatasi mood itu tetap ada? Cara mengatasi mood ya, ada sih kadang-kadang kita gini aja sebenarnya. Kebetulan karena saya tuh berkecimpung di dua bidang, digital sama tradisional gitu kan. Kadang untuk mengatasi mood itu pindah aja, balik dah moodnya. Lalu caranya yo. Kalau di dunia yo. Begitu ke digital. Malas ke tradisi. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita tuh ngomong tradisi kan lama nih. Mat gitu, digital mat jap ben balik ke tradisi, ngidang boh. Karena kalau misalnya terus tradisi nih misalnya kober atau kerap tuh 2 gitu atau 3 gitu cepok, nyemak tuh pasti mad. Pasti yang jenuh lah gitu, mad gitu. Ngabur kan ngebal nih mad gitu. Sisi mentoknya itu ada ya? Mentok benih inspirasi itu mentok ya? Sama kalau kita kapah-kapah nyemak nih tradisi tuh, mau kita aja nih apa? Lagi gitu. Karena peralatan tradisi itu lebih banyak ya. Ya. Alat pendukungnya. Kan yang jarang ambil sebenarnya sekarang. Masih pakai warna mangsi kalau tradisi? Oh, Yang udah murah, lengkap, menggenap, lunglung warna stan. Penasaran dong berkunjung ke studio ini. Masih studio. Tapi kalau di Nestan tuh ada yang artis tuh yang masih tuh kayak nih Omo tuh masih. Masih ada. Kita sekarang di Penestanan ada galeri satu bawah Wantilan tuh baru buka. Oh iya. Bisa berkunjung. Pro dalam tuh? Pro dalam tuh. Di bawah Wantilan nanti kok sekarang buka galeri. Mas itu di publish karya-karya teman-teman di sana. Lokal sana. Wih, itu. Ngeri sih. Yang tuh kayak rumahan rempeyek di sana. Wih. Serius ya? Benar-benar ngeri Kalau ya. teman-teman yang sekarang anak muda sekarang tuh pengen tahu tentang perjalanan itu karya-karya anak muda Penistaan ya. Mungkin kalau kita lokal Bali ataupun ya lokal sinilah orang Gianyar tuh Ubud tuh mungkin sedikit yang mendengar, tapi turis mancanegara yang sudah mengoleksi hal-hal itu di luar tuh terkenal tahu itu udah menghiasi mungkin gendong tempat tinggal. Jujur gua sekarang seneng lukis. Marah jadi gimana? Jujur. Ya makanya gimana teman-teman? Saya punya teman di Nestan kayak Tristan, Dewi. Dia juga pelukis Nestan ginian, Tristan kan gininya kan. Ada juga lukisan tak lihat pernah si Memet tuh. Tristan yang gajah dari Rima dan apa jadi. Saya nawang gua men bawa di Nestan itu ada lagu pelukis toh. Karena ada style penestanan. Kalau di Ubud coba sayo. Di sini di kliki style banyak tuh. Utuh ada. Nah, kuto tawa, Kiki tawa. Makanya kalau berbicara ke Bali ada setel kelungkung kan, kamasan. Itu kayak gitu. Oh, di Nestana kan? Ada punya style sendiri. Gimana? Nanti kita akan vlog ke sana. Vlog sana gimana? Ya, bagus. Mengenalkan seni-seni yang ada di Ubud. Lokal jeniusnya kita, Bro. Cocok. Ya. Nah, tadi kan sudah berbicara seneng nih, Yong. Kita berbicara sedikit tentang sisi gelap. Sisi lainnya lah. Sisi gelap. Di dunia itu ya, di dunia itu ada nggak yang membuat feeling bad lah, artinya perasaan jelek sekali untuk berkarya, entah itu mengambil suatu job atau mengerjakan sesuatu yang di luar tanggung jawab ini. Aduh gimana ya nanti hasilnya
tidak mengenakan. Atau dari mulut tetangga. Wah itu sih udah ini ya. Udah kebal. Iya, nggak udah siap lah gitu. Kan pertama udah memutuskan untuk pindah dari hotel tuh keluar, resign, kerja di rumah tuh kan udah menyiapkan mental terlebih dahulu. Buat saya tuh harus siap dicap tidak bekerja gitu. Sama Sama kan? Kita sama. Kita bertiga sama. Walaupun misal kadang-kadang tuh kita pas lagi kerja, pas lagi ngambar nih, buat berjelas-jelas ngambar. Tapi takut, saya kayak tidak, saya berkarya. Saya tidak bekerja tapi saya berkarya. Apa sih itu yang udah siap. Lagian yang nggak perlu pengakuan juga jadi orang. Betul. sebenarnya itu yang kita gini ya sing ada seniman sing mati nah jelek kata mungkin jeleknya kayak gitu, nggak ada seniman yang mati. Tapi kalau dibawakan, apalagi sekarang generasi muda kan, kalau mau mengembangkan secara personalnya ya mungkin lebih ya dapat pendapatan dari itu ya secara rekening pasti Skill iya dan juga wah itu nggak bisa dicontek loh ya. Gambaran itu memang harus kita sendiri yang mengekspresikan. Dan saya kalau ditanya seperti itu, ditanya seperti itu, saya menggayong. Gaya, hijau di PU. Ngajar ngelor di jalan. Kalau kita jawab ngelodon. Artinya kita jawab dengan Evan aja gitu loh. Iya, benar. Iya, masalah tentang what we do, nggak usah lah ente tahu. Tentang makan kita dan dapur kita. Ya, nggak usah ente tahu. Kalau mau tahu ingin lebih dalam, ya buka aja YouTube cari Zak Pendapat gitu loh. Ya kan? Dan di sini seperti yang dibilang Debbie itu sebuah pekerjaan yang disenangi, apalagi itu sebuah hobi kan menghasilkan ya yang menikmati. Cara punya beli ban ya. Saya menggaikan rasanya. Ngibur. Iya. Sesuatu hal yang kamu lakukan, kamu bilang kerja, berarti kamu tidak mencintai hal itu. Ngibur. Kayak jam meklon sambil. Bener Debbie itu 2 jam, ngoyong nih. Ya, betul. Ya, seniman tuh seperti itu ya, Bi? Ya. Bad feelingnya. Ya, tapi sekarang kan perbedaannya tuh sekarang kan karena kita juga mengambil orderan dari klien gitu loh. Kita kadang-kadang nggak bisa pure seperti itu. Karena kita juga harus kita harus komit dengan komitmen sama klien. Nah, kita punya deadline. Misalnya kalau saya tuh biasanya 2 minggu, ya harus 2 minggu harus selesai. Mau enggak? Disiplin sistem sisi profesional harus ya. Itu cuma kalau misalnya Tiang tuh lebih sekarang yang kayak yang tadi itu mood itu lebih ke kerap gitu baru. Saya kasih tuh waktu harus paling sedikit yang kasih waktu 1 bulan. Less than that saya nggak mau. Oke. Kecuali sesuunan kalau mau di Puro mungkin dia masih bisa pertimbangkan atau dia bisa lihat orderannya tuh bisa nggak? Setuju. Dikondisikan nggak? Oke. Karena itu kan tidak bisa diajak main-main. Nah, benar. Dengan secara visual mungkin Debbie mengerjakan, tapi based on that-nya yang visibility-nya itu yang nggak bisa kita lihat. Kalau konteks berbicara kekerap susunan, kita nggak pernah tahu. Nggak bisa. Karena Tiang kan dapat rezeki dari beliau juga kan gitu. That's why itu yang masih betul. Nah, kalau kita dari kepercayaan kita mungkin Ido yang Chen kan gitu. Iya, kalau kita dari secara logika, karena kita menggambar kerap gitu misalnya, kita ada yang post atau gimana, itu secara nggak langsung Niko yang dilihat sama orang. Ini bagus karyanya. Dari sana kita dapat. Iya. Secara tidak langsung afiliasinya. Iya. Afirmasinya dia. Kalau dia memang percaya sih gitu, apalagi susun dia lah gitu kan di rumah. Dia memang benar-benar percaya sih. Ya. Kadang nih kalau misalnya dia buat kerjaan nih kan, misalnya kober kan bul-bul gitu. Kadang dia nggak dapat order tuh selama buat itu. Nah, tapi setelah buat tuh biasanya tes gitu ya. Nggak percaya sih. Gimana jelasin tuh? Coba. Kadang-kadang itu dah. Itu sisi lain yang sebenarnya yang mau kita angkat, diskusikan juga. Karena itu berkesinambungannya pasti. Mengayar atau namun tulus ikhlas atau ya kita diberikan waktu dan kita nanti juga diberikan bonus akhirnya kan gitu sih. Ya, tidak ternilai. Ada caranya beliau tuh ngasih. Iya kan. Terkadang rencana kita itu tidak sama dengan beliau dan beliau memiliki rencana yang lebih dahsyat terhadap hidup kita gitu. Kita cuma bisa berupaya aja dan bekerja.
perlu saya ada disclaimer di sini bertiga bahwa apa yang kita bicarakan tadi kita nggak bekerja berkarya, tapi di balik semua itu prosesnya beliau ini khususnya beli kacut sama Debbie itu sudah dilewati sekian tahun. Untuk adik-adik yang ingin berkarya, disiplin itu tetap, konsistensi itu tetap. Jangan macam ini Debbie deh, bang seniman, bang santai waktu sengidang waktu seminggu seperti itu nggak bisa. Itu butuh proses bertahun-tahun juga, mengasah skill. Dan sebenarnya itu kan nggak nyaman sebenarnya. Keluar dari hotel tuh sebenarnya keluar dari zona nyaman kan. Iya. Tiap hari itu berpikir ada saya mengani order. That's why. Ya. Itu hal yang telah dan ordernya tapi udah berpikir. Ya. Mengani Jangan order. enak, Nggak nyaman memang kita kerja. Karena kita sudah kalau di perusahaan kita udah di udah ada per bulan ada udah pasti. Tidak pasti itu. Jadinya kita kerja gitu. Tapi sekarang kan kita harus harus tetap Yang jelas kan ininya lebih tenang sekarang. Cuma ininya kan ya lebih karena mungkin kayak gini. Dulu tuh kan mungkin kalau di hotel kadang-kadang kita merasa oh ini bukan tanggung jawab saya gitu. iya. Tapi kalau sekarang kan semua udah emang salah benar tuh tanggung jawab kita. Benar. Berarti sekarang sampai memilih mau datang ke jejak pendapat ngejanggai berarti video. Iya Iya. sih. Motor sisip di sana, suksemmo di sana, suksemmo di sana. Dengan di tengah banyaknya order yang menghampiri Anda, ternyata Anda selain itu meluangkan juga waktu. gini yang saya potong ya. Ya. Pebisnis juga Debbie sama pacarnya. Oh ya? Ya di usia muda tuh ada bisnis juga. Bisnis apa? Apa Bi? Makanan. Makanan. serius, serius. minuman. Kalau Tiang sama Makanan. pacar yang join itu baju, ada Oh, kaos, kaos. sama baju casual juga ada. Berarti link udah ada di bio. Udah ada. Oke, nanti Ada. Terkenal kok di Sanggengan. Nanti tak klik. Kalau pacarnya emang dia punya warung kopi, punya warung sate kakul juga. Oh, banyak punya dia dalam artian gini. Apa namanya? Berangkat dari seni, kedua orang ini mengcombine bisnis secara digital Dan juga konvensional. Oh. Ini menginspirasi sebenarnya bukannya kita Ya, benar. Nah, kan jom-jom tuh enggak istilahnya. Fakta. Ya Fakta. betul Niko. Fakta. Karena apa? Kalau Tiang tuh pribadi, ilmu nih kan nggak ada yang percuma. Iya. Setiap ilmu yang kita dapat, walaupun misalnya kita nih yang di pariwisata, tetap ada ilmu yang Tiang dapat. Iya, jelas. Manajemen, cara kita menghandle tamu kan, Iya. kalau komplain itu. Komplain itu kan nggak hanya di tamu, kita pun misal Tiang tuh kadang-kadang juga ada komplain. Ada komplain Tapi, pengerjaannya. ya gimana cara kita menghandle itu kan Tiang dapat dari Pariwisata. Hospitality ya? hospitality. Bagaimana cara kita merespon chat segala macam dengan klien itu kan profesionalitas itu semua itu yang dapat dari hospitality. Ilmu tidak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Yang percaya nih kok karena itu udah dulu kan pas waktu mau sekolah tuh maunya seni sebenarnya di Sesri. Tapi itu udah orang tua kan susah nih sekarang. Iya. Karena kan gambar lukisan itu kan susah gambar. Pariwisata itu yang ketiga sebenarnya. Pilihan akhir. Ya, yang terakhir 2 tuh digital. Ya, Multimedia. 5 tuh loh, yang multimedia, Oke. multimedia baru pariwisata. Tapi itu dah jalani aja gitu. Tetap ternyata ujung-ujungnya tetapnya jatuhnya ke seni kan. Kembali ke Itu udah makanya. ya. Percaya berarti itu jati diri itu nggak perlu dicari ya, cuma disadarkan aja ya. Ya aneh. Kali. Kebos udah ngalah. Sing lu tuh. Karena ya sadar tuh sulit. Lama ya. Benar. Pencarian jati diri ini kok lama memang. Iya. Kita juga melewati nih kok aneh menurut yang perjalanan hidup ya dari pariwisata SMK sama kuliah kan maunya nyari front office sebenarnya. Tapi jatuh trainingnya tetap di HK gitu. Karena pas waktu itu ada APEC gitu. Apek, Nah, event APEC, apeknya. nah, perlu tenaga banyak. Yes. Mereka tahun Nusa 2 karena Tiang di SMK udah pernah training. Tiang yang diminta untuk DWE. ya Mengikuti training sana. ke sana. Oh, oke. Jatuhnya kan housekeeping kan. Hah? Pas kerja ngelamarnya housekeeping diterimanya dari FO kan aneh kan. Jadi sekarang Perjalanan hidupnya. iya emang susah lah Jadi kenalnya di dunia gambar. ya. agak Seni itu di sini, Bro. Wah, dari rasa, dari Hasilnya hati. di sini. Sama di pin. Oh iya. Pin M-banking. Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak alok. Enggak, dia dengan look, sorry to say nih, bukannya we shaming atau body shaming ABCDE, kalem, ternyata receh aja nggak? Receh dan beler ternyata. Berdua receh juga dia? Receh kayak gitu juga? Demen bercanda ya. Bener receh ya? Kalau yang kenal kalau nggak kenal sih oh
ini Judes. Judas sesane gitu padahal. Kul aja nah beli ini, lu ternyata benar-benar jangan receh ada yang saya bagi. Seniman yang dulu saya tahu gitu dia, seriosan lemon lah. banyak bilang teman-teman semua gitu. Gue timpal lah gue baik lah gue gitu dah. Cok lah mau ngeken sempong nah. Kosong gitu. Padahal bukan ada kene masih lu mau. Kecil gini Jimmy. Kami mampir pipi kejap pendapat. Apa aja cang orto kita aja. Ya yo. Saya ngerti kenapa. Aku terus lihat terus portofolionya dia, sampai salah satu stasiun TV di Bali pernah mengundang beliau 2 kali, Bi. 2 kali pernah mengundang. Berarti kan ada poin yang dicari di DB-nya. Nah, tadi pembicaraan kita sudah istilahnya apa ya? Ya mengarahnya ke sana juga tentang seni, budaya, apalagi di dunia digital. Dunia digital ini kan baru masuk sekian tahun yang belakangan ya. 2016 kayaknya awal-awal itu sudah mulai agak mulai ada pergeseran ya dari media kertas ke digital ya. Digital tuh. Ini satu pertanyaan buat Cang. Project yang paling berkesan dan paling tinggi ada Bi? Pernah nggak? Lecah sejuari itu kenapa nih kalau jangan ada Yu mewakilkan. Kenapa seperti itu? Kenapa saya bertanya seperti itu? Mewakilkan. Itu kan menjadi goals kita Bi sebenarnya. Kalau saya pernah ada project besar, itu menjadi tahan gue ngambil pekerjaan ini, kok saya dicari ya? Ya jadi ya. Pernah nggak Bi? Pernah. Janganlah menyebut company gitu. Ya, Pernah Bi? lain tiang tuh lain. Project Nicole yang menjadi mungkin goals tiang tuh ngarian kerap sesuatu jadi dalam. Nicole memang mimpi tiang dari. Oke, berarti tidak money oriented ya? Tidak money oriented kan karena dari dulu tuh itu udah lihat terus suatu saat manja yang ngidang apa manja kayak katanya ngaturan kerap lah di puro gitu. Ternyata sekan lah terjadi hari ini mangku dek kan kalau moda sesuatu dek ngai kerapnya nah gitu. Tapi emang kerjasama nih apa namanya collab sama salah satu maestro juga di Penesan Kajo Pak Karto yang ngeket sama inkingnya Niko beliau yang berhasil gitu. Saya pernah lihat itu. Ada nggak dipublish di sosial media? Itu tiang Tapi yang nyingang sesuatu mercinya. Kalau dilihat ide pas di sosial media ada don itu kadang kalau lu ke Gunung Lebah baru ya. Makanya kalau kita kan biasanya susu neng saya di desa tuh lu ke sana. Kemana nistan kadang dilihat. Beda memang. Kalau memang awalnya Niko kan memang impian lah gitu. Impian yang sebagai seniman Niko sebenarnya mau ngaturan kerap. Kalau di tempat lain kan udah sering nih pengaturan, tapi dia memang tuh goals yang memang dia di puro gitu. Duenya di sana gitu. Itu udah disuruh awal-awal kayak cara ini karena kan yang dulu ini kan bagus sekali menurut yang memang benar-benar bagus gitu. Kayak cara ngai minimal kan harus mendekati ya. Sing asaan kemampuan aku singkat dari itu kan. Yang ngai patuh teh karakternya tene yang digambar tuh gini. Asana gue sengdange lu mungkin gitu. Bobar pikir gitu, tapi ternyata di mangku mempunyai gini yang lain. Udah jangan buat kayak gitu. Buat yang gini, dikasih tahu lah. Buat kayak gini. Ini teks nih, teks nih. Nggak ada gambarnya tuh. Nggak ada bentuknya ya raos itu. Terus dia mengimplementasikan gitu. Nggak ada gambarnya tuh. Aksara semua berarti? Nggak, gambarnya duga gini. Dikasih brief lah gitu. Dia yang mau gini harus mengimajinasikan ke kain. Ya, ke 6 bulan yang prosesnya. Fokus ngambil itu? Fokus ngambil ke 3 bulan. 3 kudang kerap. 3 kerap, 6 bulan. 1 hari itu bisa 1 tangan aja yang dapat. Benar-benar tuh yang Niko, wah inilah gitu. Berarti beda kepuasan seorang itu kita tidak bisa perdebatkan loh. Ya. Unpredictable goal yo. Kalau gua di otak gua marah jawaban yo ada company luar negeri gitu kan. Kenapa saya bertanya seperti itu kan gitu? Artinya kan ini bukti salah satu bahwa tagline yang kita sering dengar tuh uang bukan segalanya butuh uang, ini adalah salah satu maksudnya. Dia membuat sesuatu karya yang
tidak dikomersilkan, tapi kepuasan batinnya terpenuhi. Itu emang benar-benar gini sih, memang benar-benar puas lah. Apalagi kan setelah yang buat yang ininya apa namanya inking itu diarsir lah sama maestro yang di Sangkajo Pak Karto. Waduh, menyalawi kalau sekarang itu menyalawi, benar-benar benar-benar hidup nih kok. Ya, oke, nice. Wah, sekali. Apalagi Niko kan sebuah kerap Niko di Pasupati dan juga disucikan. Betul sekali. Istilahnya sebuah buah tangannya DB sama tokoh-tokoh yang ada di Pesta Niko mesti digenah-genah kan ring mur kan. Yang sempat punya juga ini kata-kata yang agak terus mengingat lah, ada salah satu tokoh lah dari Mengui Niko kan pernah order kerab lah gitu. Dia pernah bilang kayak gini, bagus kata-katanya. Bi karya DNA harus bangga dengan karya. Kenapa? Karya ini bukan hanya dilihat, dipajang, tapi juga disembah juga sama orang. Kan gitu. Ya bukan maksudnya kerab kan artinya kan semua tuh itu sanggih barong segala macam. Kan harus berbangga lah dengan karyanya dia karena itu tuh disucikan sama orang-orang gitu. Iya. Keren sih emang, gue makan terus ingat lah kata-kata ya juga sih. Emang sih gitu. Berarti yang nggak berpikir seperti itu, tapi orang lain yang mengatakan memberikan nilai dan memberikan. Kalau berbicara itu kan berarti dia mempunyai kayak mengambil waktu keberuntungannya dia ya. Wih, minan bin gitu. Ya, momen itu. Sing bakat kapan kau ngai itu. Oh, iya. Sing nentu. Bukan sing nentu minan bin. Amonnya gitu di istilahnya. Kalau kerap tersebut kan memang jarang sekali, mungkin kadang 30 tahun deh, marah aja mana sadar. Ya, benar. Terkecuali ada indikasinya ke kerap itu bagaimana kan gitu istilahnya. Wow. Gue ada last question nih, apa dari Bi? Nah, last question dulu. Kadang ke kerap kan? Ya. Ada posisi tertentu nggak? Kayak mau bersih. Kayak yang Bi bilang tadi sentuh sanggingan tuh kan pasti dia mau winton. Ada pelindungan, ABCDE. Kalau Bi ada nggak? Di asing nggak ya, mau winton tapi nggak mau winton yang gede nggak winton biasa. Saraswati udah pasti. Ya. Sekarang kan tiang tahu porsi tiang tuh segimana. Misalnya sekarang ngena gitu kan, udah mangkunya langsung ngena. Oh, udah mangku yang udah ya? mangku, tiang nggak mau. Nguet si malu itu? Semalu itu harus mangku. Gitu. Kalau memang disakralkan gitu. Untuk kekerabat ya? Untuk kekerab yang sakral, sesuunan, kasih dulu mangkunya yang gitu. Dia gambar aja, nyuratnya, ngerajahnya nih kok, balik dulu mangku. Dia nggak mau ngerajah dia, nggak bisa. Walaupun disuruh nempot yang ini aja tuh tempol kan ada beberapa kali itu kayak gitu. Ini ada, ini kan tuh gitu. Karena bukan kapasitas atau belum berani. Memang bukan kapasitas ya. Sing dadi lah kita belum. Walaupun dadi pun, walaupun bisa pun belum tentu dadi kan. Wow. Kan kayak gitu. Benar. Ya. Walaupun model dia udah dadi tapi sing bisa. Benar maaf dulu. Nah, ini sugro ya, ini petapakan. Dadi jemak dadi, kan belum tentu boleh ragonya ngambil. Kan gitu istilahnya kan. Patet bisa terjadi. Ya, walaupun tak ngayong karo, tak nempom, mungkin yang bisa nempom. Ya, tapi kan tiang sing dadi. Ya. Apalagi tiang nggak tahu apa yang tiang buat, tiang nggak tahu kan. Ya. Nah, Ben masih ada kata-kata beli mangku kan sering kata-kata beli mangku yang tiang ingat juga. Dadi artinya janganlah ngawa-ngawa gitu. Pasti rago misalnya terjadi rago nyurat nih aja memang sih numpuk. Tapi coba nih tempor rago tuh ternyata pelih rago barang masih ada ini. Ya, kita yang kena. Nah, sedangkan kita nggak ngerti tuh. Oh, ini apa artinya kene benar. Makanya tiang memang nggak gini kan. Kemudian muncul kan benar. Artinya kita bergerak sesuai dengan gininya kita aja, kapasitas kita aja ya. Apalagi yang namanya nyurat aksara itu aksara hidup punya dia. Kerap itu aksara hidup punya. Kalau di kita di Bali kan percaya bahwa tuh hidup dan sing dadi pelih gitu loh. Sing dadi pelih. Beda guet beda arti. Ya, beda guet beda arti. Kita harus ngematian, harus Yes, yang sing aman. Setuju. Dan tidak mendalami itu yang itu dari segi dadi sing dadi. Ya, dari boleh. segi ekonomi misalnya ada anak modal kerap tuh pelih tiang ngai kan ngulang dia ada ini nggak apa
pocong. Pocong nanti nih. Gitu dari Benar, segi. dari sudut pandang ekonomi. Iya, Ya, kalau benar, dari benar, sudut pandang ekonomi pocong lah kamu kayak. Ya, Makanya ya. kayak untuk Untuk, kan. Yang cukup. Mungkin di kerap itu jokes ya. Coret angka sama. Iya. Apalagi motif Itu kan Sing- mungkin mungkin gitu loh. gitu Nah, kan. ulang dari Iya. awal gitu, benar-benar. Berarti itu membutuhkan proses ketenangan, banyak kesadaran, udah ya tentunya ya dari diri sendiri ya mana boleh atau tidak. Thank you very much nih, nggak terasa. 1 jam aja Cuma 1 jam. Hingga Sing- dia nambah 1 jam kan. Nanti kalau karyanya Debbie yang lain Ya, kan mungkin itu kemungkinan nih, session berikutnya kita gerebak kita ke rumahnya dia. sepeda apa? Gerebak pokoknya pasti kalau lagi ngamar Google pokoknya. Tapi besok ngamar jangan tuh. atau memperkenalkan lagi style-style penistaan Yes. yang belum terjamah. Yes, betul sekali. Dan ini juga menginspirasi teman-teman adik-adik yang lagi berproses menekuni bidang ini. Ya. Ya, kenapa tidak? Ya, sekian kali kita mendatangkan teman-teman sahabat kita di Hijab Pendapat. Apapun yang kalian lakukan, ada outputnya kok, ada hasilnya kok. Benar. Dengan proses yang tidak sebentar. Itu yang perlu digarisbawahi dan Ya. perlu disiplin, komitmen. Benar yang. Keren. Mereka berdua ini tidak dengan waktu yang singkat dibentuk, Nah. men. Dengan bentuk yang singkat dibentuk, makanya dia ngalang ngeko, gabut dan ABCD-nya. Tetap Yes. semangat. Bi ada sampai Mungkin bisa sampaikan untuk teman-teman yang lagi berproses. berproses adik-adik. Silakan. Mungkin buat teman-teman yang lagi berproses, saya rasa sih tetap lakukan apa yang kalian suka. Kalau misal memang punya hobi, tetap jalankan. Tapi mungkin misal sama kayak Tiang yang mempunyai misalnya pendidikan yang lain, itu tetap jangan menyerah lah istilahnya, tetap konsisten. Suatu saat kalian pasti akan menemukan momen di mana kalian itu merasa, oh ya, disinilah saatnya saya bisa menyalurkan hobi saya atau bakat saya. Terima kasih. Sekali lagi, Bi, thank you very much ya. Iya, Ditunggu karya-karya berikutnya. Yang paling penting adalah jaga kesehatan, Bi, Yes. agar tetap bisa berkarya dan memberikan karya yang menakjubkan terhadap teman-teman kita di Bali dan menginspirasi. Ya. Nah, mungkin kalau ada salah kata atau salah omong tadi Yes. di obrolan kita, mohon dimaafkan. Dimaafkan. Kalau ada saran dan kritik kalian bisa coret-coret nanti. Ya. Kalau mau pengen tahu tentang Debika, kalian datang ke sosial media. Sosial media. Itu aja. Itu aja. Tetap waras dan berkarya. Tetap waras dan berkarya dan hargai sesama yang berproses. Itu dulu dari kami berdua. Yes. Saya Acet Bagas Genyek. Saya Witu. Debika. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu sareng sami. Semua. Matur suksema.